eh, saya berikan filenya beserta prakteknya langsung ya. Sekarang kita masuk ke ini saja. Perencanaan program latihan ya. Ini materinya, ini memang biasanya dari pelatih ya, dari pelatih fisik terutama. Namun kita harus memahami juga. Nah, makanya kita masukkan ke dalam materi. Lanjut, slide berikutnya. Ya, terus lagi. Nah, program latihan ini bisa jangka panjang, ya. Biasanya untuk atlet-atlet yang masih amatir, ya, atau yang masih muda sekali, ya, misalnya untuk atlet senam misalnya. Atlet senam itu biasanya dia dididik dari usia masih 5 tahun, 6 tahun, ya, udah diprogram untuk 5 tahun ke depan. Ya. Atau jangka menengah, sama juga untuk mempersiapkan, tapi atlet yang sudah setengah jadi. Ya, kalau yang jangka panjang biasanya atlet yang masih calon atlet. Kalau jangka menengah ini atlet setengah jadi, dipoles untuk persiapan misalnya Olimpiade 5 tahun sekali, atau Piala Dunia, Piala Eropa ya, atau Piala Asia. Kalau Piala Asia berapa tahun sekali ya, saya juga nggak ini. Atau jangka pendek ya. Oke, lanjut. Ya, terus lanjutin lagi. Lanjut. Lanjut lagi. Enggak, yang tadi. Ya, ini untuk latihan misalnya untuk setahun ya. Biasanya pada bulan terakhir itu sedikit menurunkan volume latihannya, ya. Agar keterampilan kemampuan bimotor yang sudah dilatihkan selama misalnya 9 sampai 10 bulan itu bisa keluar gitu ya. Jadi kalau di training terus tanpa jeda, itu juga aspek mental, psikologis ya juga itu sangat mempengaruhi, sehingga yang sudah diberikan itu malah nggak keluar. Nah, kenyataannya masih banyak pelatih yang kurang mampu untuk mengkoordinasi dan merancang suatu program latihan dengan baik, sehingga atlet tidak bisa mencapai prestasi maksimal. Ya. Prestasi maksimal atlet dicapai sebelum atau setelah pertandingan yang direncanakan. Ya, jadi misalnya kita nyasar misalnya badminton, oke, All England besok dapat juara. Ya, itu udah disiapin harusnya kalau yang benar ya. Nah, supaya apa? Supaya pas All England benar dia bisa juara. Jangan sampai sebelum All England dia juara kompetisi kecil, kompetisi besar, tapi pas All England nggak dapet. Atau pas All England dia jeblok, habis All England baru dia naik. Ini juga nggak pas berarti. Ya. Apalagi kalau misalnya dia terlalu kelelahan, jadi semuanya dia nggak dapat, mau yang diincar ataupun yang kompetisi yang sebelum setelahnya. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, itulah pentingnya sebuah perencanaan program, termasuk di dalam perencanaan program itu ada yang disebut periodisasi, yaitu kapan intensif programnya, kapan jeda. Ya. Lanjut.
Ya. Nah, periodisasi ini adalah proses membagi program latihan tahunan ke dalam beberapa tahap latihan. Ya. Program latihan tahunan dalam kebanyakan cabang olahraga pada dasarnya dibagi dalam 3 tahap. Lanjut, tahap persiapan, ya, lalu tahap pertandingan itu sendiri, dan tahap recovery-nya atau transisi dari pertandingan ke pertandingan yang lain. Lanjut, ya. Enggak, lanjut aja. Nah, pembagian waktu selama 1 tahun, ya, itu umumnya, ya, fase persiapan itu 3 bulan, ya, bisa juga 4 bulan. Lalu fase transisi itu 1 sampai 2 bulan, dan fase untuk persiapan pertandingan itu yang paling banyak, ya, yaitu 7 bulan, ya. Bahkan pada pelatih tertentu dia 8 bulan, ya. Masa persiapannya cuma 2 bulan, masa transisi juga cuma 2 bulan, masa pertandingan, persiapan pertandingan itu 8 bulan, ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, tahap persiapan itu ya persiapan umum, persiapan khusus, lalu tahap pertandingan itu ada namanya pra match atau pra pertandingan, ada tahap utama pertandingan. Lanjut. Nah, sebenarnya fisioterapi ini banyak masuk ke fase recovery, transisi. Nah, sebenarnya perlu, ya, perlu membangun hubungan yang baik dengan pelatih, ya, supaya pelatih juga paham untuk mengikut sertakan fisio dalam tahap transisi. Namun kadang-kadang kalau pelatihnya paham, ya, fisio itu malah dilibatkan bahkan dari tahap persiapan. Maksudnya terlibat aktif, ya. Kalau tahap pertandingan fisio terlibat pasif, tapi nggak masalah. Artinya gini loh, kadang seolah-olah wah fisio nggak kerja, ya bukan. Ketika fisio kerja berarti ada yang cedera. Nah, kan kita nggak ingin fisio cedera, nggak ingin atlet cedera. Nah, ketika atlet nggak cedera, disitulah peran fisio di mana? Di tahap persiapan, di tahap transisi. Ya. Jadi kalau dibilang fisioterapi di olahraga itu untuk nanganin cedera. Itu yang penting adalah mencegah cedera. Ya. Oke, tadi ya fase tahap-tahapnya ada persiapan, ada tahap pertandingan, tahap transisi, terus subnya juga ada tahap persiapan umum khusus, lalu pra pertandingan, lalu tahap pertandingan yang utama. Kemudian nanti dibagi siklusnya, ada makro dan mikro. Oke, lanjut. Lanjut. Umumnya latihan pada tahap persiapan menekankan pada latihan kondisi fisik serta keterampilan dasar. Ya. Karena belajar keterampilan memerlukan waktu yang lama, sehingga pada setiap tahap harus diterapkan metodologi latihan yang khusus, yang kemudian semakin rumit dan semakin kompleks. Lanjut. Nah, pada tahap persiapan umum, ya, itu atlet diberikan latihan-latihan yang meliputi komponen fisik dasar seperti daya tahan, kelenturan, dan kekuatan otot. Nah, ini kan fisioterapi bisa berperan di sini. Tapi ketika sudah masuk ke persiapan khusus, ini biasanya pelatih fisik, ya. Di situ ada power, lalu agility, endurance, ya, speed, ya. Itu pelatih fisik yang banyak bermain di situ. Pada tahap pertandingan, pelatihan komponen fisik masih dipertahankan. Ya, latihan teknik, ya, terutama pola-pola permainan, strategi dan taktik semakin disempurnakan dan ditingkatkan intensitas dan kualitasnya.
Lanjut. Ya. Pengaturan volume dan intensitas latihan sebagai pedoman dalam merencanakan volume dan intensitas latihan ialah pada tahap persiapan penekanannya pada volume atau kuantitas. Sebaliknya pada tahap pra pertandingan dan tahap pertandingan utama yang dominan ialah intensitas latihannya. Ya. Sedangkan volume latihannya semakin menurun. Ya, lanjut. Nah, ini tadi ya program pada saat preparation dan saat competition. Ya. Ada apa namanya? Volume itu ya apa? Misalnya berapa kali dalam seminggu. Intensitasnya sekali latihan berapa kali? Berapa jam misalnya ya sekali latihannya. Nah, ini meningkatnya intensitas itu justru di kompetisi ya. Latihannya yang genjot terus ya, volumenya dikurangi untuk mencegah juga salah satunya lelah fisik dan mental. Lanjut. Ya, ini ya tadi tahap persiapan umum, khusus, dan kompetisi. Ya, di mana intensitasnya makin naik ya, tapi volumenya makin turun. Ya, ditambah juga pada saat kompetisi recovery juga sudah mulai bermain karena habis latihan itu perlu recovery. Ya, di situ peran fisio ya. Nah, saat ini memang apa namanya di dalam dunia olahraga itu kan dunia yang cukup luas. Di situ melibatkan dokter, melibatkan pelatih, melibatkan fisioterapis ya. Nah, cuman kan yang core-nya ya, core of the core intinya inti itu kan atletnya. Lalu selain atlet adalah pelatihnya. Dan di Indonesia sampai saat ini masih terpola seolah-olah pelatih itu ya harus dari mantan pemain yang hebat. Padahal tidak harus. Ya, bisa saja dia bukan pemain profesional, hanya pemain amatir, tapi dia bisa menjadi pelatih yang hebat. Ya. Contohnya di sepak bola itu ya ada Mourinho, lalu ada Arsene Wenger, ada Alex Ferguson, ya itu bukan pemain profesional ya, yang hebat. Bahkan ada yang cuma pemain amatir. Ya. Bahkan Roberto Martinez ya, yang pelatih Belgia, yang dulu pelatih Everton itu seorang fisioterapis dia. Sekarang jadi pelatih sepak bola. Jadi kalau di luar sih nggak melihat apakah dia pelatih atau bukan, tapi dia bisa ngelatih atau tidak, itu yang dilihat. Di Indonesia masih lihat, nah, itu satu. Kedua, karena circle-nya di situ-situ aja, karena mereka tidak bisa melihat potensi orang lain yang sebenarnya lebih baik gitu ya. Pengurus-pengurusnya juga nggak bisa melihat itu. Ya, termasuk juga akhirnya di recovery mereka pasti minta kan di persiapan itu selain pelatihnya juga ada dibantu biasanya oleh atlet trainer ya, itu pelatih fisik. Nah, pelatih fisik tentu saja dari pendidikan olahraga itu ya. Nah, recovery-nya mereka pasti akhirnya ngambil dari orang-orang yang berkecimpung di olahraga. Maka itu saya pernah mengikuti simposium olahraga nasional. Mereka pengembangannya ya, dulu kan hanya sarjana olahraga itu dididik untuk menjadi guru olahraga. Makanya di IKIP kan dulu.
Nah, sekarang berkembang, ya. Tidak hanya dididik untuk menjadi guru olahraga, tetapi menjadi seorang coach, pelatih fisik. Satu. Lalu ada yang kedua, yaitu mereka membuka, dulu kan lulusannya namanya SPD. Nah, sekarang ada lagi SOR, sarjana olahraga, yaitu ilmunya olahraga. Nah, jadi apa ilmunya olahraga? Ya, jadi tadi coach ya, pelatih yang atau di sport science ya. Nah, kemudian juga bisa mereka terus kemudian mereka mengembangkan diri dengan namanya sports therapy, di mana ada salah satunya untuk menghandle sports recovery. Jadi mereka bilang sports recovery ini yang handle sports terapis. Nah, sebenarnya fisioterapi ini agak terjepit di dunia olahraga. Kenapa? Karena awalnya sih startnya udah nggak bagus kalau saya bilang sih, ya, sehingga sekarang kita tertatih-tatih untuk mengejar ketinggalan. Salah satunya apa? Startnya nggak bagus. Startnya ya mohon maaf, pendidikan kita dulu cuma D3 kan, sementara mereka dari awal sudah langsung S1. Dari zaman Pak Indra ya, ketua PFOI itu dulu kan dari D3 UPN ya, angkatannya Pak Agus, tapi Pak Agus itu dari Solo. Nah, itu teman-temannya beliau S1 olahraga. Ya wajar mereka tanya lah, fisioterapi bisa apa kan gitu. Saya rasa sih itu ya, ditambah mereka semakin mengembangkan diri, mereka sudah punya S2, S3, punya profesor, bahkan yang pegang sport science di beberapa induk olahraga itu mereka, walaupun sebenarnya ya mereka ngerti di dalam hal ini nih yang saya lagi bicarakan ini, mereka lebih paham, tapi kan tentang recovery-nya itu kita yang lebih paham itu harusnya. Nah, tapi masalahnya teman-teman kita di olahraga juga berkecimpung di recovery-nya dengan massage. Akhirnya sama dengan yang diambil oleh mereka. Mereka juga recovery itu yang dimaksud recovery massage. Terus mereka selalu bilang ketika mereka lakukan stretching itu harus PNF, karena menurut kan mereka belajar ya, mereka profesor ya. Itu yang bilang profesor tuh di sama saya. Stretching yang bagus tuh PNF. Tapi ngomongnya nggak sama saya, yang sama itu apa namanya? Muridnya lah ya. Ya stretching PNF itu ya dikontraksikan dulu lalu kemudian di stretching. Nah, akhirnya mereka selalu bilang kalau stretching itu bilangnya PNF. Dalam hati saya belajar PNF ini udah pusing-pusing ini sampai 5 level itu, sampai harus ke Jerman nanti level 5 saya ini. Saya baru nyampe Korea aja ini. Ya kan? Mereka bilang PNF, enak banget. Tapi it's okay, nanti pelan-pelan lah kita tunjukkan ya. Oke, lanjut. Ya, ini ya tadi ada yang istilahnya mesocycle-nya, ada yang mikronya ya. Ada yang siklus besarnya, ada siklus kecilnya. Di dalam persiapan itu ada daya tahan, lalu dibagi lagi kekuatan dan kecepatannya, lalu untuk pengembangannya ada kekuatan maksimal, daya tahan anaerob ya. Lalu ada power ya. Daya tahan khusus itu ada power, lalu ada speed, lalu ada kecepatan khusus. Kecepatan khusus itu seperti misalnya kalau suruh lari 100 meter, Usain Bolt juaranya. Tapi kalau disuruh lari 100 meter zigzag, ya cutting and planting, itu Ronaldo juaranya. Ya, pernah dites secara tidak langsung. Ya. Jadi lari 10 meter ke kiri, 10 meter ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Itu Ronaldo lebih cepat dari Usain Bolt. Keren ya. Di usia Ronaldo yang sudah 30 saat itu. Ya. Jadi luar biasa itu. Dan
Ronaldo itu punya 2 orang fisioterapi yang khusus yang dibayar oleh dia di luar fisioterapi klub. Ya. Dan terakhir kemarin dia disarankan untuk tidur siang minimal setengah jam. Ya, akhirnya dia hire namanya sleep expert, ya, ahli tidur. Jadi luar biasa di kita. Aduh, makanya saya ingat dulu Randy pernah ngajak saya nonton Indonesia dan Malaysia, saya bilang kalah Indonesia 3-0. Benar, kalah 3-0. Ya Malaysia sport visionya S2 ya, kita ya gitulah. Oke, lanjut. Nanti di pertandingan ya ini benar-benar pelatih utama dan pelatih fisik itu yang berperan. Nah, ini ya. Sorry balik yang tadi sedikit. Gambar yang tadi saya mau tunjukkan di recovery. Nah, di recovery ini tuh coba lihat ya. Ini file sengaja nggak saya ganti namanya, ada itu nanti tinggal bisa dibaca ya. Artinya mereka melihat dari segi recovery itu yang dilatih yang dipertahankan hanya kekuatannya. Ya, padahal tidak hanya itu. Kelenturannya juga harus ditahan ya. Makanya Ibrahimovic itu bisa masih bertanding di usia 40 tahun saat ini ya, tahun ini atau tahun depan lah dia 40 tahun. Tahun ini malah kalau nggak salah. Ryan Giggs itu dulu pemain bola juga sampai 40 tahun ya. Apa? Salah satunya mereka berlatih kelenturan ya. Kelenturan. Jadi itu juga penting ya. Nah, di Indonesia aduh, nanti deh saya cerita off the record aja. Kalau di sini nanti bocor. Nanti saya cerita kalau pas praktek ya. Oke, lanjut. Oke, ya ini program latihan bulanan. Tadi juga yang mesocycle-nya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Terus ini yang masih program latihannya ini ya. Dalam setahun ya. Nah, masuk ke November Desember ini recovery-nya ya. Simple kan, mereka daya tahan umum, kekuatan umum, nah rekreasi. Nggak ada kelenturan, lalu ya yang sifatnya yang bisa mengembalikan kondisi tubuh bugar lagi, termasuk kondisi pikiran, ya, kondisi mental. Nah, mental yang rileks itu juga salah satunya kan ditentukan oleh balance-nya simpatis dan parasimpatis. Nah, itu fisio juga itu yang bisa untuk membuat balance ya. Bahkan kalau di luar itu mereka banyak pakai osteopat ya. Mereka pakai craniosacral terapi, mereka pakai ini ya. Tapi sebenarnya fisio pun ya kalau ngomong sports medicine sebenarnya saya ininya Jerman tolak ukurnya ya, bisa dari dulu ya, dari pertama kali, ingat nggak dulu Pak Agus ya, dulu Pak Indra pernah datengin waktu pelatihan olahraga pertama kali itu dari orang dari Jerman itu waktu saya masih kuliah itu di Surabaya itu udah dengar, tapi dari Jerman ya, karena kebetulan ada salah satu senior di Surabaya itu yang masih saudara sama saya, jadi ya saya tahu gitu. Jadi memang kiblatnya Jerman sport medicine itu sampai saat ini. Dan di Jerman fisio yang dipakai, bukan osteopat, bukan yang lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini yang mikronya yang dibagi kecil-kecil tadi. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sebenarnya saya ingin ngomong ya, kalau misalnya nggak apa-apa, lanjut lagi. Kekuatan umum dan kekuatan umum itu gimana? Maksudnya gini ya. Kalau orang sport bicara endurance, selalu bilangnya adalah endurance itu adalah aerobik.
ya kan? Sementara anaerob itu adalah strength, ya. Padahal kalau di fisioterapi kita punya juga namanya muscle endurance, artinya otot itu juga harus dilatih endurance-nya. Misalnya coba kakinya dilurusin lalu angkat badannya pakai tangan, bisa nggak core-nya? Nggak bisa, ya itu karena endurance-nya, ya muscle endurance bukan muscle strength. Kita kekuatan ototnya 5 semua nih, ya, tapi ketika dilakukan gerakan tertentu kenapa ada yang bisa ada yang enggak? Karena muscle endurance. Nah, kalau di fisioterapi kita bisa misalnya di PNF itu ada combination of isotonic. Jadi kita melatih konsentrik dan eksentrik secara bersamaan tanpa jeda itu untuk endurance, ya. Jadi ini sebenarnya kita harus bisa masuk ke situ nih, teman-teman fisioterapi olahraga nih. Pelan-pelan ini saya sendiri juga nggak enak nih ngajar fisioterapi olahraga nih, karena saya dapat anugerah kepakaran fisioterapi muskulo dari sekarang malah tercebur ke dunia olahraga. Tapi oke lah ya, karena sebenarnya banyak ilmu neuromuskuloskeletal juga sebenarnya di dunia olahraga. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini teman-teman nanti bisa bikin sendirilah. Udah, lanjut aja terus. Semua nanti sementara nggak saya kasih PR dulu, nanti habis itu baru saya kasih PR, habis UTS lah ya, biar agak santai. Saya yakin sekarang sudah banyak tugas ya. Oke, lanjut lagi. Ini nanti teman-teman pelajarin aja ini ya, siklusnya mulai dari itu nanti harinya gimana, sehingga nah nanti PR-nya saya pingin teman-teman bikin program, tapi nggak cuma bikin, terapkan pada atlet ya, tapi bukan atlet yang profesional. Coba cari nanti kelompok saja, cari misalnya klub sepak bola anak-anak, klub panahan anak-anak, klub renang anak-anak, ya. Insertkan peran Anda sebagai fisioterapis di situ. Nah, ya. Jadi sekalian siar nih, sekalian siar fisioterapi nih, ya. Kalau saya aja kan 1 orang. Tapi kalau saya ngasih tugas ke mahasiswa, ya walaupun mohon maaf nih mahasiswa juga banyak yang lebih senior dari saya, tapi maksud saya siarnya jadi lebih luas ya, apalagi ada yang di Kalimantan, ada yang di mana-mana ini ya. Nah, yang di Kalimantan ya resiko ya. Jadi nanti kelompoknya mungkin Anda sendiri atau kumpul sama yang sama-sama Kalimantan atau Sulawesi lah ya. Nanti cari klub amatir ya. Oke, lanjut terus. Ini sudah nggak usah kita bahas lagi sampai ke recovery. Nah, itu programnya ya. Lakukan yang ini program harian dari mereka ya. Tuh, mereka ada stretching statis ya. Nanti yang terbaru ada stretching PNF. Akhirnya lama-lama PNF doang, bukan nggak ada stretchingnya. Jadi seolah-olah PNF itu cuma stretching aja. Oke, lanjut. Nah, nanti teman-teman bisa bikin ini. Kayak saya nggak minta teman-teman jadi pelatih, tapi insertkan dan yakinkan pelatihnya bahwa fisio punya peran di situ. Ya, oke. Lanjut. Sorry, maksud saya coba balik yang tadi. Balik yang satu lagi. Nah, di sini bikin program yang ada peran fisioterapi di situ. Ya. Misalnya bikin HRS, CRS ya, hold relax stretching, contract relax stretching ya, biar mereka paham. Oke. Lanjut. Terus saya ingin masuk ke recovery, ini sudah oke, nanti teman-teman pelajari sendiri. Terus slide selanjutnya.
Terus lagi, ya. Jadi, nah seperti ini ya teman-teman. Nanti sebenarnya sih teman-teman bisa bikin yang lebih baik dari yang ini ya. Yang terutama yang berhubungan dengan fisioterapi bisa lebih spesifik. Lanjut terus. 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 Ini sesi latihan. Nah, kalau sesi latihan biarin aja mereka lah, nggak usah kita ganggu, sensitif nanti. Lanjut. Terserah deh mau dilatih apa, yang penting pra dan postnya. Nah, itu kita ya. Lanjut terus. Walaupun pada saat latihan itu sebenarnya ada program warming up dan cooling down yang fisio juga bisa masuk ya. Tapi nantilah tugasnya habis UTS aja. Oke, lanjut. Terus. Terus nah, masuk ke cooling down nanti. Nah, latihan itu 2 jam ya paling enggak. Di mana di situ udah ada warming up dan cooling down-nya. Mereka juga pasti seneng kok kalau misalnya, oh coba ini oke, nanti ada visionya masuk untuk ngasih warming up atau untuk ngasih cooling down. Misalnya program warming up-nya yang kemarin saya kasih, yang program pencegahan cedera, kita kasih seperti itu untuk anak-anak, wah keren. Tanpa kita apa namanya? Kita kan istilahnya semacam promosi ya, jadi mereka juga seneng kan dapat sesuatu gratis yang bisa dipraktekkan nanti di kemudian hari ya kan. Kan banyak ya kalau di sini ini ada klub panahan, ada klub berkuda dekat-dekat tempat saya ini, renang ya, nanti saya yakin lah di tempat kalian juga ada ya. Terus lanjut. Terus sorry, balik yang tadi ini kok aneh ya. Mungkin dia salah ini. Itu bukan kesimpulan ya, maksudnya cooling down itu. Oke, coba balik lagi satu slide lagi. Oke, balik lagi satu lagi, bukan ini ya. Berarti nggak ada. Oke, berarti nggak ada. Ini nggak membahas tentang recovery ya, benar. Ini hanya latihan ya. Nah, recovery, oke. Saya ingin menyinggung sedikit tentang recovery ya. Kita bicara recovery dalam hal periodisasi. Ya, jadi misalnya nih, nah kan besok mau ada PON September sampai Oktober. Atlet persiapan PON puncaknya ya pada saat PON itu. Jadi dari Januari udah disiapin, ya, sampai Februari, Maret mulai latihan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya, latihan plus pertandingan sudah. Nah, di Oktober, November itulah recovery. Kita bicara recovery dalam hal periodisasi ya, beda dengan recovery pada saat selesai latihan. Tadi kan ada mesocycle, ada yang mikronya ya. Kita bicara mesonya. Nah,
apa yang kita berikan pada saat itu ya, kan ada relaksasi fisik dan psikis ya. Relaksasi fisik, fisio bisa memberikan relaksasi nggak? Bisa ya. Eh, salah satunya gini, apa yang terbayang kalau misalnya fase recovery ya, relaksasi dalam apa namanya olahraga ya. Mungkin bayangan kita adalah massage misalnya, atau apa yang banyak dipakai sekarang itu, apa sih namanya, jadi pakai kayak limfatik ya, kayak limfatik punyanya Etraf atau punyanya BTL itu, tapi namanya namanya recovery pump. Nah, apa massage atau recovery pump atau apa ya, ya nggak begitu ya. Ini sebenarnya kejadiannya ini istri saya itu dia punya sertifikasi hidroterapi Watsu. Jadi Watsu itu untuk relaksasi. Nah, suatu saat ada temannya bosnya itu minta treatment ya untuk di Watsu. Nah, ternyata dia bilang di Jerman kalau dia ingin relaksasi itu dia pergi ke hidroterapi untuk mendapatkan hidroterapi metode Watsu, water shiatsu. Jadi sudah secanggih itu. Kalau di kita paling pergi ke panti pijat, termasuk atlet-atletnya itu. Padahal ya banyak yang bisa kita, kalau kita bicara mikronya ya, kalau kita ngomong relaksasi, bisa tadi water shiatsu, bisa misalnya program flexibility training, lalu apa namanya muscle loosening, deconditioning ya, banyak ya, nggak harus massage gitu ya. Bahkan salah satunya juga dengan limfatik massage atau limfatik drainage yang sifatnya sangat ringan ya. Banyak hal lah ya. Nah, yang belum diaplikasikan di dunia olahraga di Indonesia ya, termasuk istilahnya active recovery ya, salah satunya dengan water shiatsu tadi ya, jadi dengan relaksasi menggunakan hidroterapi. Ada juga relaksasi dengan program play terapi ya, jadi dia bermain ya, seperti misalnya kalau olahraganya basket ya. Jadi seperti bermain basket, tapi misalnya masukinya harus membelakangi ring atau masukinya pakai kaki ya. Jadi dibikin tetap mereka aktif, tetapi dibikin rileks secara mind dan secara fisiknya juga, karena tidak terlalu seperti latihan gitu loh ya. Jadi banyak sebenarnya program recovery di dalam periodisasi yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Nah, kalau berjalan baik, coba lihat Cristiano Ronaldo itu berapa kali dia cedera. Bisa dihitung dengan jari selama karir dia. Ya. Karena dia ngikutin betul saran dari ahli gizi, dari pelatih fisiknya, dan dia juga mengikuti recovery dari fisionya. Dan saya yakin recovery dari visio itu nggak hanya massage, yakin saya. Ya, jadi dia benar-benar injury free itu mungkin dia injury itu apesnya itu adalah pada saat final Piala Eropa kemarin kan. Nah, apes saja itu. Kena tackling terus dia injury ya. Tapi di luar itu sih sebenarnya hampir jarang dia ya, momen-momen tertentu ya, dia termasuk mungkin pengkoleksi gelar Liga Champion terbanyak ya untuk atlet ya.
itu karena dan dia selalu hadir di final-final penting gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya atlet kita bisa seperti itu, ya, kalau atlet-atlet kita bisa seperti itu, wah, mudah-mudahan ya mungkin bonus untuk atlet yang dapat emas Olimpiade nggak segitu lagi ya, karena mungkin atlet kita yang dapat medali emas bisa lebih dari 2, bisa 5 medali emas ya, bisa dari bulu tangkis, bisa dari panahan, bisa dari panjat dinding ya, sekarang wall climbing nanti juga dilombakan juga, bisa dari rowing ya. Sebenarnya kita punya banyak cabang potensi tapi ya rowing aja itu nggak punya visio loh ya. Ya gimana ya kalau dari sudut sport medicine aja gimana mau punya prestasi itu ya. Oke teman-teman, itu aja sih kuliah dari saya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman bahwa di dalam olahraga itu ada sebuah proses penyusunan program latihan. Ya, sampai saat ini sih kemungkinan sih fisioterapi belum banyak terlibat dalam penyusunan program latihan tersebut ya, dalam program periodisasi. Nah, kita juga harus punya hubungan baik juga dengan pelatih fisiknya atau pelatih utamanya supaya kita juga nanti mereka kalau kita hubungannya baik, mereka akan nanya sama kita. Fisio gimana, punya input apa dalam penyusunan program ini? Ya, pasti akan seperti itu. Jadi fisio olahraga itu bukan fisio yang menangani cedera saja, tapi juga bisa menyusun program yang bisa mencegah terjadinya cedera dan meningkatkan performance serta menjaga performance supaya atlet-atlet itu bisa kayak zaman dulu itu kita Icu ya, Sugiarto udah habis, Morten Frost Hansen masih main sampai kapan ya. Itu yang namanya Lindan, lalu Peter Gate itu masih main sampai kapan Taufik udah habis ya. Jadi seperti itu ya. Ininya panjang apa golden age-nya ya. Kita belum ada yang bisa rebut 2 medali emas ya. Tapi kalau yang lain ya seperti Cina itu Fu Haifeng ya ganda putra, terus si siapa yang ganda putri, ganda campuran 2 kali medali emas sudah biasa mereka. Siapa Lindan ya? Lindan 2 medali emas kalau nggak salah. Ya Lindan 2 kali medali emas ya. Kemarin hampir saja Chen Long ya. Itu mereka udah biasa gitu. Karena bayangkan 8 artinya kan 8 tahun punya prestasi emas, luar biasa itu ya. Atau kalau contohnya aja MotoGP, Valentino Rossi itu sampai umur 40 tapi ya oke lah sekarang keteteran, tapi kemarin-kemarin dia masih oke. Dan itu salah satunya juga dia punya fisioterapis pribadi. Dia pindah dari Ducati ke Yamaha ke Ducati ke Yamaha, ini visionya itu aja ya, luar biasa itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan. Dan nanti setelah praktek, rencananya praktek tanggal berapa? 11-12 ya kata Randy tadi. Harapan saya tanggal 11 kita praktek ya. Tanggal 12 itu kita praktek sebentar saja. Terus kita lanjutkan dengan pelayanan umum ke masyarakat dalam rangka Hari Fisioterapi Sedunia. Ya. Kita praktek kita buka pelayanan di kampus untuk masyarakat sekitar. Nanti kita bagi ya untuk yang teman-teman yang pegang fisioterapi neuro, muskulo sama kardiorespirasi yang saat ini terkait long COVID ya. Dan juga olahraga ya. Nah, nanti saya bisa beri pengarahan supaya nanti apa yang bisa kita kerjakan di situ ya. Jadi Sabtu Minggu ini Sabtu minggu depan atau 2 minggu lagi ya, lupa saya. Enggak ya. 11 12 itu. Sabtu minggu depan izin, Pak. Ya. Ya, masih 2 pekan ya.
artinya sekarang kan baru awal pekan, nanti pekan ini itu akhir pekannya itu masih tanggal 5 ya, setelah itu ya 11 12 nanti kita praktek dan pelayanan ya. Oke, Maaf Pak, demikian dari sekitar saya. maaf Monggo Pak. kalau ada pertanyaan Bapak Jam Ibu. berapa Pak mulai itu Pak? Mulai kumpul Sabtunya itu? Tanggal Sabtu 11. pagi aja, pagi, jadi kita sore Saya udah dari Bandung pulang. jam 6. Jam berapa itu Pak? Dari mana Bu? Dari Bandung. Ye, nyampe Jakarta jam? Ya, makanya kumpulnya jam berapa? Jam 9. Biasanya jam 9. Ya, kalau bayangan saya sih 8:30 lah. Oh ya. Ya, supaya jam 12 kita istirahat tuh sudah dapat banyak, nanti jam 1 kita lanjut lagi. Harapannya asar udah selesai ya, asar, break, sholat asar udah selesai lah. Atau kalau mau masih ada yang kurang ya dikit banget lah Bu. Oh iya ya. Jadi udah bisa jam 4 itu udah bisa, harapan saya jam 4 itu udah selesai lah, udah nggak ada lagi. Izin yang dari Kalimantan belum bisa bergabung ya Pak? Ya oke, nggak apa-apa ya, karena kondisi juga ya harus PCR ya, harus segala macam ya. Nanti tapi paling sebelum UAS aja, sebelum UAS nanti harus udah gabung. Ya, Pak. Saya usahakan Pak. Oke, pakaiannya silakan, olahraga ya Pak ya? Pakaian ya, olahraga. Pakaiannya olahraga. Ya. Celana ya Pak? Celana terus kaos. Ya, tapi bawa 2 style ya Bu, karena Sabtu Minggu. Iya, bebas kan Pak warnanya atau putih? Selalu putih atau gimana? Oh iya, teman-teman belum punya baju praktek ya? Belum Pak. Kalau dulu kan gini, kita ini kan UKT, tapi di dalamnya supaya nggak terlalu mahal itu baju praktek, jas alma mater itu nggak termasuk. Jadi kalau teman-teman mau itu bisa beli sendiri. Nah, ada BEM yang membuat baju praktek kemarin. Nah, baju prakteknya itu kalau angkatan pertama itu baju prakteknya jas putih. Nah, yang angkatan kedua itu scrub gaun seperti perawat oka. Kenapa ya? Karena di saat era pandemi ini kita banyak pakai seperti itu. Nah, harapan saya teman-teman yang di kelompok 3 ini makainya kayak gitu juga nanti untuk praktek. Kalau mau beli aja di Pramuka ya, pasar Pramuka ya, pokoknya beli aja yang jadi. Biasanya karena warna kebesaran jurusan fisioterapi itu merah, ya. Kalau warna kebesaran Poltekkes itu orange. Ya, ini mungkin teman-teman harus tahu juga. Biasanya baju prakteknya waktu itu merah, ya. Yang dari D4 Poltek juga mungkin masih nyimpen ya, warnanya merah ya. Oke, silakan beli baju praktek warna merah lah kalau bisa, ya. Tapi yang pasti nanti baju prakteknya beli misalnya warna merah terus ditulisin di bordir logo Poltekkes. Udah itu aja. Ya. Logo Poltekkes sama tulisan fisioterapi. Ya. Itu nanti dikoordinir aja deh sama ketua tingkatnya atau koordinasi sama BEM. Ya, tolong dibicarakan nanti. Untuk Sabtu atau Minggunya ya, supaya apalagi kita kalau misalnya nanti Minggunya mau pelayanan ke masyarakat tuh, masyarakat juga bisa lihat oh fisioterapi itu pakaiannya gini gitu ya. Nah, nanti kita biasakan juga untuk panggil teman kita visio ya, nanti kalau ngasih pelayanan ke masyarakat ya, biar mereka juga paham. Sekarang kita adalah visio ya, visio Sri Pawarti. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak, maaf, saya mau nanya. ya.
Bapak Ibu. Terima Pak, maaf, kasih atas saya mau nanya. perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan keterlambatan karena tadinya harusnya sore, ternyata masih ada rapat dalam rangka pembuatan klinik di Poltek. Nanti akan membuka klinik fisioterapi. Jadi molor sampai jam 4:30 rapatnya, jadi saya nggak bisa ini mundur ya. Oke. Kita ada yang nanya selamat- Pak, Kori, Ya, Kori. nggak apa-apa Bu, tapi suaranya nggak kurang jelas Bu. Oh iya ya. Iya. Pak, maaf Pak, saya izin bertanya. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Saya Kori. Yang agak Hmm, jelas suaranya Saya- kurang jelas juga saya nih Kori suaranya. Pak. Kayaknya Ya, email deh Pak. Nah, silakan Kori. saya izin bertanya Pak, kalau untuk izin pulang duluan boleh nggak Pak? Ini Soalnya kan saya suaranya baru Kori yang kurang kerja. jelas atau handphone saya ya? Sebentar ya. Maskernya lepas dulu, Mbak. Maskernya dilepas. Pak, saya izin bertanya. Oh iya, oke. Kalau izin pulang cepat boleh nggak ya Pak? Soalnya kan saya baru kerja dan belum dapat cuti. Jadi masih ada pelayanan jam 2. Ya, nggak apa-apa. Nanti ikut itu aja. Disambung dengan ikut online ya. Yang dari Kalimantan kan juga ikut online. Ya. Makasih Pak. Ya, oke. Silakan apa namanya? Kalau ada pertanyaan lagi yang lain.